truk-truk parkir pinggir jalan tuh berjejer panjang tuh pasti. Depan kita ini kayaknya titik tertinggi jembatan Kelo 9 teman-teman. Sebelah kanan tuh ya tebing-tebingnya. Tuh ya, tinggi banget di sini. Ngeri-ngeri sedap. Tadi juga ada monyet-monyet. Itu monyet-monyetnya kayak nyari makan di tumpukan ya. Ternyata ininya udah aus ya, apa yang gagang holdernya karatan. Halo teman-teman, selamat pagi dari kota Bukit Tinggi. Hari ini kita melanjutkan perjalanan kita lagi dari Padang. Kita pulang ke Jakarta ya. Kemarin kita udah menyelesaikan misi kita dari Jakarta ke Padang. Sekarang kita balik lagi ke Jakarta. Hari ini teman-teman di kota Bukit Tinggi dingin banget. Padahal udah lumayan siang ya, jam 10-an ini kalau nggak salah. Iya tuh jam 10 pas. Emang sih di Bukit Tinggi ini ketinggiannya berapa nih ya? Saya belum lihat teman-teman. Ya ketinggiannya 800-an mdpl teman-teman di pojok kiri atas. Saya juga semalam nginep di penginapan itu pakai kipas doang. Waduh, apa lumayan dingin. Gimana pakai AC ya? Emang namanya aja Bukit Tinggi ya. Jadi dia lokasinya ada di dataran bukit yang tinggi. Langsung aja teman-teman, untuk hari ini perjalanan kita ke Pekanbaru. Kita masuk ke lintas timur ya. Kita ke Jakartanya via lintas timur aja. Tapi saya pengen makan dulu nih, sarapan dulu kita. Saya juga udah nembak. Ini ke namanya lontong sarundeng ya. Jadi kita makan yang kuah-kuah aja dulu. Saya udah lama teman-teman gak makan yang kuah-kuah. Selama 3 hari ya di Sumatera Barat ini saya makannya ini terus teman-teman, nasi kapau. Nasi kapau, terus kalau di kota Padangnya ya kita makan nasi Padang kayak gitu. Pokoknya saya udah puas lah. Malah bisa dibilang udah apa istilahnya, udah gumoh gitu ya kalau Jawa. Dan hari ini saya mau makan lontong nih, sarapan pagi. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tempat makannya. Ini pasar apa ya? Rame banget. Pos polisi terminal Aur Kuning. Oh, daerah Aur Kuning teman-teman. Pasar Aur Kuning mungkin namanya. Oke teman-teman, kita sudah kenyang. Perut kenyang, hati senang. Lanjutkan perjalanan. Tadi harganya teman-teman lontong sarundeng telur ya, pakai telur itu 12.000. Kalau nggak pakai telur 9.000. Rasanya unik ya, itu dia lontong sayur pakai santan kayak kari putih gitu. Terus pakai serundeng. Nah, jadi gurihnya tuh jadi lebih-lebih gitu ya, pakai campur serundeng. Saya baru kali ini makan lontong pakai serundeng. Dan itu kayaknya udah lama tuh ya jualannya, sejak 50-an tadi saya lihat itu. Recommended kalau teman-teman mau cari sarapan pagi di sekitar Bukit Tinggi. Ini letaknya di dekat pasar Aur Kuning ya. Rame banget pagi ini di Bukit Tinggi. Tuh ya, sayur-sayuran, seger banget nih sayurannya di sini, bener-bener asli ya dari dataran tinggi. Nah, kita belok kiri. Bentar, sabar gimana? Angkot ngetem. Kayaknya di mana-mana nih angkot ngetem sembarangan. Setelah 3 hari kurang lebih teman-teman saya di Sumatera Barat. Kita udah keliling macam-macam deh pokoknya di kota Padang ya. Makan sate Padang pas di pinggir laut. Terus juga kita kemarin ke Danau Singkarak ya, sempet mancing walaupun boncos hasilnya.
Dan akhirnya hari ini saya balik lagi teman-teman ke Jakarta setelah puas menikmati keindahan alam dan kulineran di Sumatera Barat. Perjalanan kali ini kita ke Pekanbaru seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi ini saya nembak dulu teman-teman, gak langsung ke Pekanbaru ya, karena jauh banget. Kalau ditembak sono sekitar 5 jam lebih lah, hampir 6 jam. Nah ini saya nembak dulu ke Kelok 9. Wah, soalnya kalau kita ke Pekanbaru dari Bukit Tinggi itu pasti lewat Kelok 9 teman-teman. Itu salah satu yang jadi ikoniknya ya sebelum kita keluar dari Sumatera Barat. Saya juga belum pernah ke sana. Katanya sih jembatannya itu estetik, yang jembatan warna merah besar gitu ya. Pokoknya kita cek-cek aja di sana apakah ramai. Soalnya kita kan sekarang jam 10 ya. Sampai sana ya jam 11 lah, 12 gitu. Ya nggak tahu kalau siang hari apakah ramai atau enggak. Dah sobat ya. Ini oglek-oglek teman-teman, holder saya. Ternyata ininya udah aus ya, apa yang gagang holdernya. Kekaratan. Harus diganti nih. Oke lah, nggak apa-apa, lumayan. Saya ini di SPBU teman-teman, tadi habis isi bensin ya. SPBU apa nih namanya ya, bentar dah. SPBU Biaro teman-teman. Bagus ya SPBU nya, ratingnya juga bagus nih. Saya tadi isi Pertamax 30 berapa tadi, 36.000. Nah ini saya update ya teman-teman, isi Pertamax full. Pokoknya kita dari sebelum keluar dari Bukit Tinggi ini isi BBM aja dulu, takutnya susah nyari BBM Sumatera ini. BBM-nya agak sulit. Ini saklar lampu saya jadi miring, biarin dah, kan kita nggak riding malam. Bank Nagari. Ini banknya orang Sumbar kali ya, Nagari. Sini macet banget, tiba-tiba banyak truk pada parkir. Ini kayaknya apa ya, ngantri solar nih kalau saya tebak. Coba kalau bener di depan ada SPBU berarti tebakan saya benar. Wah ini motor udah legend banget nih teman-teman depan kita. Motor apa itu ya, nggak tahu deh saya. Tapi lihat tuh plat nomornya aja udah sampai putih, 2014. Plat B pula. Berarti udah apa, 12 tahun ya mati platnya. Kalau misal ini motor platnya masih hidup sih, waduh bagus banget. Oh iya kan, bener kata saya, Pertamina. Kalau ada truk-truk parkir pinggir jalan tuh berjejer panjang tuh pasti Pertamina. Sepanjang dari kota Bukit Tinggi kita jalanannya menurun terus ini. Lurus tapi menurun. Saya nggak tahu nih di ketinggian berapa teman-teman. Nggak bisa baca. Tapi yang jelas jalanannya sih enak, aspalnya masih bagus. Di sini view-nya cakep banget teman-teman. Deretan pegunungannya. Tuh ya. Kita kayak dikelilingi nih. Dikitari. Kanan, kiri, depan, belakang. Cakep banget emang Sumatera Barat. Kita dapat view lautnya, dapat pegunungannya. Terus banyak kalau mau wisata-wisata yang apa istilahnya, wisata landmark gitu ya. Banyak kan, kayak Jam Gadang. Terus mau apa lagi? Kulineran. Wah, jangan tanya kulineran teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan makanan yang bersantan, berlemak dan berminyak, Sumatera Barat ini tempatnya. Makanya kalau kesini udahlah nggak usah pikirin diet apa kolesterol. Yang penting siap obat aja lah. Karena emang seasik itu teman-teman provinsi Sumatera Barat ini.
RSKIA Sukma Bunda. Kita masuk di Payakumbuh teman-teman. Payakumbuh. Oh ya, sebelum keluar dari Sumatera Barat, ini kota besar terakhir ya yang kita lewati, ini Payakumbuh. Oh, jalan protokolnya luas juga ya di sini. Buat teman-teman yang asal kotanya di Payakumbuh, yang lagi merantau keluar nih ya, saya ajak jalan-jalan virtual situasi tengah kota Payakumbuh. Sini ada Momoyo. Enak banget ya siang-siang gini minum es. Nanti deh teman-teman setelah Kelok 9 itu kalau ada es-esan saya pengen beli. Ini ada apa nih? Minang Exclusive Fashion. Oh, itu toko bajunya Payakumbuh. Di sini tempat-tempatnya ini ya, apa, outlet apa sih namanya, baju gitu. Tuh, segala jenis baju-bajuan. Ini Budiman. Dia logonya kayak pakai logo matahari, Budiman. Tapi logonya jadi B. Tugu Adipura. Selamat datang di zona khas kuliner halal aman sehat. Oh, ini food court. Food court apa pasar teman-teman? Iya ya, pasar campur sama food court. Tapi saya nggak ngelihat ada alun-alun gitu. Wih, tebingnya cakep banget tuh ya teman-teman, ke atas. Takjub saya melihatnya. Nah teman-teman, saya baru sadar kalau sebelah kiri itu ternyata area wisata terkenal Lembah Harau. Tapi nggak tahu kenapa saya nih nggak ngeh ya, atau nggak lihat di mana pintu masuknya. Apa mungkin saya yang lagi bengong juga? Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang request ke Lembah Harau gitu ya. Mungkin lain kali aja saya mampir ke sana. Saya jadikan ini PR yang belum tuntas supaya ada alasan untuk kembali lagi menjelajah Sumatera di perjalanan berikutnya. Tapi emang cakep banget teman-teman. Kalau kita lihat dari dekat, kayak tekstur-tekstur di atasnya tuh, wah cakep banget deh. Ini mulai dekat dengan Kelok 9, masih 4 menit lagi sih, lumayan. Cuman kita makin mepet teman-teman, dekat tebing-tebing ini. Sayangnya banyak sampah tuh sebelah kiri. Tadi juga ada monyet-monyet. Itu monyet-monyetnya kayak nyari makan di tumpukan sampah. Kayak apa, ada tempat pembuangan sampah gitu. Wuhuu, tuh teman-teman, jembatannya megah banget ya, mulai kelihatan nih. Kelok 9 Sumatera Barat. Megah banget ya jembatannya dari sini. Asli deh ini. Saya pertama kali lihat aja udah terpana. Widih. Nah, sekarang kita melintasi di salah satu jalan paling legendaris di Sumatera, Kelok 9, Sumatera Barat. Dan jujur, lihat langsung tempat ini beda banget sama yang ada di video ataupun di foto. Nah, jembatan yang kita lihat ini ternyata bukan cuma satu jembatan teman-teman. Jadi Kelok 9 itu punya 6 jembatan layang yang berdiri di tengah lembah hijau. Makanya dari kejauhan itu bentuknya kayak jalan yang melayang di antara bukit-bukit. Dan tapi yang bikin merinding teman-teman, beberapa tiang yang teman-teman lihat ini punya tinggi sekitar 58 meter atau setara gedung hampir 20 lantai. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi, jembatan ini dibuat mengikuti bentuk alam sehingga dari atas itu terlihat seperti pita beton raksasa yang melayang di tengah hutan.
Nah seperti ini ya untuk fotonya. Sayangnya saya nggak bawa drone teman-teman ke sini. Jadi agak rugi. Makanya kalau teman-teman kesini nggak heran ya kalau Kelok 9 ini jadi salah satu spot paling wajib dikunjungi bagi yang ingin touring ke Sumatera. Pokoknya buat kalian yang belum pernah lewat sini wajib banget sih masukin Kelok 9 ke list perjalanan kalian. Dan buat yang udah pernah coba komen momen apa yang paling berkesan dari Kelok 9. Oh ya maaf ya di bagian ini saya dubbing dulu karena nggak tahu kenapa batuk saya ini tiba-tiba kambuh. Soalnya seperti yang saya bilang di episode 1, saya ini sebenarnya baru sembuh dari sakit batuk teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ini tiba-tiba kumat lagi. Entah ya apa saya yang terlalu excited atau gimana. Wow depan kita ini kayaknya titik tertinggi jembatan Kelok 9 teman-teman. Sebelah kanan tuh ya tebing-tebingnya. Di sini juga ada beberapa yang jualan. Barangkali teman-teman yang mau minum kopi di pinggir jembatan ya. Cakep banget lah pokoknya. Pokoknya sepanjang jalan ini teman-teman ramai banget tuh tukang jualan. Sate-satean, nasi soto. Tapi saya masih kenyang. Tuh ya asik banget. Oke, sepertinya ini yang kelokan terakhir teman-teman. Setelah ini udah nggak ada apa namanya tembok merah lagi, artinya udah selesai. Wih. Oke, terima kasih Kelok 9 Sumatera Barat. Akhirnya bisa juga ini sinyalnya ya, baru muncul setelah beberapa kilo. Saya nembak ke Pekanbaru teman-teman. Ini totalnya 3 jam 38 menit dari sekitaran Kelok 9. Ternyata lumayan jauh juga dari Kelok 9 ke Pekanbaru. Untuk jalannya, medan jalannya masih sama teman-teman, kelak-kelok begini tuh ya. Tuh, kayak benang kusut. Tapi saya suka sih lewat jalur yang kayak gini nih, jadi nggak ngantuk rasanya. Cuman ya memang harus hati-hati. Wah, cakep banget tuh ya tebing-tebingnya itu kayak apa itu batunya? Warna putih gitu. Wah, di sini aspalnya masih baru. Enak banget jalannya mulus. Dan aroma-aroma aspal baru tuh kan kayak khas banget. Wih, tapi sayang cuma sebentar teman-teman. Depan udah aspal lama. Tapi oke sih jalannya. Cuman di beberapa titik ya, kalau misalnya tikungan-tikungan kayak gini ya memang aspalnya jadi bergelombang. Karena di sini kan tanahnya labil ya kalau tikungan-tikungan. Apalagi ini jalan utama. Jalan utama dari Pekanbaru sampai ke Bukit Tinggi. Ya ke Padang lah kita sebut aja ya, yang kota besarnya. Saya nggak tahu teman-teman kalau di Sumatera ini apakah kalau Lebaran itu macet parah atau ya lenggang-lenggang aja di sini. Saya penasaran ya, pengen riding gitu mudik Lebaran ke Sumatera motoran. Kalau kita mudik Lebaran Pantura gitu kan kayaknya udah biasa ya. Saya pengen coba aja nih kalau ada kesempatan, insya Allah tahun depan. Tapi kemana enaknya? Saya juga nggak ada saudara teman-teman di Sumatera. Ya numpang sholat id aja gitu, asik kali ya. Waduh. Ini mobil travel. Nyalip pas di tikungan. Sebelah kanan, oh ada menara Sutet. Tadi itu mobil travel atau apa ya teman-teman? Platnya plat kuning begitu. Iya kali ya, mobil perusahaan.
Ini ada perbaikan jalan. Apa? Jalan ambles biasanya. Oh iya bener. Lagi setengah jadi nih. Baru mau diperbaiki lagi. Ngeri banget ya kalau tanah ambles. Jalannya tuh langsung patah ke bawah. Di sini Pertasop masih ada nih, nggak usah khawatir habis bensin. Tapi saya bensin masih full. Kita isi mungkin 2 jam lagi lah, bisa ya. Nih teman-teman, gak enaknya lewat jalan sempit lika-liku ini kalau ada truk, rada susah nyalipnya. Mau nyalip takut ada blind spot. Tiba-tiba nanti nyalip pada kendaraan dari depan. Waduh. Dan kalau mau nyalip tuh usahakan jangan pas letter S. Tikungan letter S itu tikungan paling berbahaya kalau untuk nyalip. Oh iya, lupa saya teman-teman, ini tadi ketinggian elevasinya malah mati ya. Rekam gak ya tadi di Kelok 9? Tapi di Kelok 9 itu saya lihat ketinggian MDPL-nya 680-an ya. 680-an MDPL. Lumayan tinggi tuh. Dan sekarang udah di bawah 200. Berarti dari Kelok 9 itu emang turun terus jalanannya. Emang sih dari tadi saya juga ngerem lepas. Dan nanti teman-teman kalau udah Pekanbaru ya kelihatannya itu udah jalanannya datar aja. Datar semua sampai Jambi, Palembang. Kayaknya ya, tapi mungkin ya ada beberapa spot jalan yang lewat dataran tinggi. Tapi nggak nggak se ekstrim di lintas barat. Kalau lintas barat kan kita kan lewat taman Bukit Barisan tuh ya. Tapi kalau di lintas timur ada taman nasional nggak? Pegunungan gitu. Tuh truk-truk semen Padang ini logonya apa itu ya? Banteng ya? Banteng apa kerbau? Wih, di sungainya cakep juga tuh. Dia ada 2 cabang ya, kanan dan kiri. Sekarang ini di ketinggian 120-an MDPL. Kelihatannya sih mulai dari sini udah datar-datar terus ya teman-teman. Kadang datar, kadang menurun. Walaupun jalannya lika-liku. Rumah makan Pak Le, warung soto. Kayaknya enak ya. Saya nggak tahu teman-teman makan apa enggak ya. Perut sih masih dibilang kenyang juga nggak kenyang, dibilang lapar juga nggak lapar. Lagi pula saya kalau di jalan teman-teman itu nggak tahu kenapa males banget, rasanya mau istirahat. Kalau udah jalan tuh ya males istirahat. Tapi kalau udah istirahat males jalan. Wow, ada MCK, kamar mandi. Masih ada ya di sini ya kamar mandi di pinggir jalan begitu.
Oh, ini rumah-rumah warga ternyata tuh yang pakai kayak gubuk-gubuk kayu buat jualan juga, buat tinggal di sana. Kalau bangun rumah di sini ini ada sertifikatnya nggak ya tanah situ? Kayaknya mah bangun ya bangun aja ya. Paling minta izin sama akamsi. Beberapa kali saya ngeliat ada kayak gini nih teman-teman. Kamar mandi darurat. Tapi itu kayaknya punya warga, bukan buat umum. Kelapa sawit. Ini mobil kelapa sawit pertama yang saya temui sepanjang jalan dari Sumatera Barat ya ke arah lintas timur. Kelapa buahnya itu kelapa sawit tuh dia peruntul-peruntul gitu. Itu kalau dimakan gitu ya, di apa namanya, digado tuh enak gak ya teman-teman? Ini sebelah kiri ada apa nih? Tempat. Oh, itu teman-teman. Tambang batunya. Tuh ya, ada banyak mesin-mesin juga tuh. Di sana ujung sana tadi saya lihat ada batu-batu yang besar. Nah, di sini tuh digiling tuh jadi kayak batu kerikil. Jalannya. Oh, itu Tugu Provinsi Riau. Selamat jalan, Anda meninggalkan ranah Minang, Sumatera Barat. Tapi sayang tugunya udah kusam ya teman-teman. Kita touchdown di Provinsi Riau. Wah, saya baru pertama kali juga teman-teman masuk di Provinsi Riau. Pekanbaru, Minggu Baru. Iya nggak sih? Pekan tuh kan minggu. Ngebul banget. Saya paling nggak kuat di belakang truk ngebul gini. Rasanya masuk langsung ke paru-paru. Ini Pajero ngomong-ngomong platnya mati. 2026 bulan 4. Sekarang kan bulan Mei ya. Bulan Mei itu bulan berapa sih? 5. Iya. Udah mati 1 tahun. Yuk balap lagi. Widih, cakep lagi nih teman-teman sungainya. Ini kayak sungai apa danau? Terus di tengah-tengah tuh kayak ada apa ya? Perahu ngapung, apa rumah ngapung tuh. Buat nyebrang kali pakai itu bisa. Warga-warga kayak di apa Sungai Berantas ya. Motor malah nyebrang sungai itu pakai kayak gituan. Tambangan kalau di Jawa Timur sebutnya. Asik banget. Ya teman-teman, saya istirahat dulu ya, ini di namanya SPBU Batu Berserat. Bersurat ya, Batu Bersurat. Sini ada musolanya nih. Bersih ya musolanya. Ada AC-nya juga ternyata di sini. Jarang-jarang kan kita nemuin musola di SPBU yang ada AC-nya. Dingin gak ya? Kayaknya sih matiin ini. Iya, ada 2 lagi AC-nya. Tuh ya, di SPBU ini juga rame banget tuh truk-truknya, pada ngantri solar ya. Di Sumatera ini emang rata-rata truk begini, Pertamina. Ini saya istirahat dulu teman-teman, beli buah di pojok sana tuh depan SPBU, beli semangka ya. Ini semangka harganya 5.000, dapat 3 biji, 3 buah. Oh enak kan, siang bolong begini nih makan semangka. Kita makan yang sehat-sehat aja dulu, makan buah.
Oh ya, tadi saya beli bensin ya di sana, pengen beli Pertamax tapi habis. Adanya Pertalite. Ya udah isi 10.000 aja buat ngisi-ngisi bentar. Ini ke Pekanbaru juga paling 2 jam lagi lah kira-kira. Yuk berangkat. Wah, saya duduk-duduk di deket masjid situ aja panas banget rasanya ya. Mungkin efek truk-truk ini nih. Wah. Tuh ya, udah semerawut lah pokoknya. Tadi saya beli di sini nih teman-teman ya, buah. Enak buahnya, manis. Harganya 5.003. Saya beli 10.000 aja. Seger rasanya. Touring makan buah. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang nanya, Bang, bener nggak di Sumatera Barat gitu ya itu ada nggak ada Indomaret atau Alfamart? Jawabannya emang bener teman-teman. Saya sepanjang masuk Sumatera Barat ya, dari kemarin itu dari provinsi Bengkulu masuk Sumatera Barat tuh nggak ada Indomaret, Alfamart nggak ada. Paling ya warung-warung toko kelontong doang tuh kayak gitu tuh. Warung-warung Madura lah kita istilahnya. Tapi nggak tahu kalau di sini orang-orang Madura bukan ya yang jual. Kayaknya mah bukan ya. Saya juga nggak ada nemuin tulisan warung Madura gitu, nggak ada. Wah, ketemu lagi nih sungai yang tadi. Cakep banget ya. Jembatan panjang Bangkinang Payakumbuh namanya. Panjang banget jembatannya. Di bawah sana tuh juga ada perahu-perahu buat wisata apa nelayan. Tapi kalau dijadikan wisata juga bagus teman-teman di sini. Keliling-keliling ya, naik perahu kecil. Buat mancing tuh pasti ada ikannya ini. Harusnya sewain gitu ya, sewa perahu untuk mancing, bede pasti rame tuh. Bangkinang Pekanbaru lewat jalan tol. Oh, ini dekat jalan tol 1 kilo di depan. Oh, ini mulai ada nih teman-teman Indomaret. Berarti kalau provinsi Riau itu masih ada Indomaret, cuman di Sumatera Barat aja tuh nggak ada. Kenapa ya bisa gitu? Sumatera Barat nggak ada Indomaret, Alfamart. Apakah ada aturannya dari Pemprov Sumatera Barat ya, nggak boleh ada Indomaret? Waduh. Ini Indomaret pertama teman-teman yang kita temui. Indomaret apa tuh namanya? Bukan itu ya. 13 Koto Kampar. Koto Kampar teman-teman. Jalan tol Pekanbaru, Koto Kampar. Itu 13 Koto Kampar tuh apa ya artinya? Saya kira apa tadi? XIII. Penamaan wilayah dengan angka Romawi di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, ini berasal dari sistem pembagian wilayah adat masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu. Angka tersebut bukan nomor urut, tapi menunjukkan jumlah nagari atau dalam bahasa Minang mungkinnya itu disebut desa atau suku. Jadi ini menunjukkan jumlah desa atau suku yang membentuk wilayah tersebut. PLN gede banget. Koto panjang. Tuh ya, sebelah kanan ini yang habis ditambang-tambang nih batu-batunya. Ngeri, bukan apa-apa, ngerinya tiba-tiba longsor aja jatuh gitu. Ngeri-ngeri sedap.
banget di sini, jalannya kayak pantura. Model-model trotoarnya, jalan aspalnya, lebarnya, truk-truknya kayak pantura. Lampu merah, lurus jalan terus. Wih, itu ikan apa ya? Ikan lele apa ikan patin, teman-teman? Tugu apa, lambang kota Bangkinang. Sini masjidnya gede banget nih, Masjid Raya. Masjid apa namanya? Markas Islami Kabupaten Kampar. Lah, kok Kabupaten Kampar, tadi katanya Bangkinang. Udah beda lagi mungkin ya, padahal deket banget. Baru berapa, 5 menit yang lalu, nggak ada kali 5 menit udah masuk Kampar. Weh, akhirnya teman-teman. Ada Tugu. Motif 1, motif 2, siku awan, siku keluang. Tugu apa ini ya? Kayak filosofinya banyak banget, sampai motif 8 apa 7 tadi. Pokoknya kita udah sampai nih teman-teman di kota Pekanbaru. Kita setelah berapa jam nih ya? Sekarang setengah 5 ya, 6.30. Mana jamnya? 6.31 pas. Berarti riding kita berapa ya? 5 jam kali ya, apa 6 jam dari jam 10. Nah, kurang lebih segitu teman-teman. Langsung aja teman-teman, saya nggak kemana-mana lagi ya, langsung kita ke penginapan. Saya tadi juga sebelum ini udah beli ini nih, aqua buat di penginapan ya, barangkali nggak dapat air. Untuk bensin ini masih sisa 3 bar. Terakhir tadi ngisi pertalite doang ya, 10.000. Saya nggak tahu nih ngisi bensin lagi apa enggak. Kayaknya besok aja deh teman-teman. Kita langsung aja yuk ke penginapan ya. Sekalian saya review penginapannya, barangkali teman-teman mau nginep di Pekanbaru. Nah, saya juga dapat harga penginapan ini di bawah 150.000. Biasa kalau saya nih penginapan budget ya. Oke, langsung aja teman-teman, kita caw ke penginapan. Namanya Bintara Guest House. Ya, akhirnya sampai juga teman-teman, kita di penginapan Bintara Guest House ya, namanya di kota Pekanbaru. Seperti yang saya bilang nih, hotelnya seperti ini teman-teman. Dia punya cermin ya, besar. Di sini juga ada TV-nya. Kemudian ada lemarinya gede juga nih. Saya belum buka nih. Ini teman-teman, ada dapat beberapa gantungan baju ya. Kemudian kasurnya juga luas, kita udah dapet. Ini juga dapat handuk ya. Kemudian kamar mandinya seperti ini. Tuh. Oke lah. Untuk air panas dapat nggak ya? Nanti deh saya cek teman-teman. Sebelum sampai penginapan teman-teman, saya juga tadi beli nasi Padang nih ya, atau nasi Ampera. Tuh dapat ikan tongkol, ini saya dapat harga 17.000. Tadi lokasinya di depan gereja HKBP Pekanbaru. Nah, tadi juga pas beli nasi Padang ya, kan ada tukang parkirnya ya, saya kasih 2.000 gitu teman-teman. Nah, saya kaget ternyata 2.000, saya ngasih 2.000 dibalikin 1.000. Saya udah jarang-jarang tuh ya nemuin tukang parkir bayar harga cuma 1.000. Biasanya kan kita mau lama mau cepet kan bayarnya 2.000. Jarang-jarang kita bayar parkir harga cuma 1.000 rupiah. Oke teman-teman, gitu dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan kalau ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, kita gas lagi, kita let's go.